Pengkhianatan di malam pertama. Bab 7. Kamu gak marah aku menampar pacar kamu? Tanya Embun sesaat setelah mobil yang dikemudikan Abi melaju. Embun melirik ke belakang dan melihat Fania menatap marah dengan tangan terkepal. Sementara Abi melihat Fania di belakang sana melalui kaca spion. Lalu kembali fokus pada jalan di depan. Pagi ini jalan cukup lengang. Tidak seperti biasanya, di mana mereka terjebak kemacetan. Kenapa harus marah? Fania emang salah. Dia akan marah sama kamu karena bela aku. Embun sudah mampu menebak bahwa setelah ini, Fania dan Abi akan bertengkar hebat. Tapi anehnya, Abi tampak biasa saja, seolah tak ada beban. Sangat wajar kalau kamu menegur dia dengan cara seperti itu. Dia suka terlaluan. Embun menarik napas dalam. Aku gak benci sama Fania. Aku cuma gak suka kata-katanya yang kasar. Dia begitu kau marah. Biarkan saja. Kini Embun terlihat mengerut. Ada beberapa pertanyaan yang hinggap di hatinya. Abi yang biasanya menjaga perasaan kasihnya itu justru kini terkesan mengabaikan. Benar saja, sejak berpisah di kedai makan pagi tadi, entah sudah berapa puluh kali ponsel milik Abi berdering hingga menjelang siang. Namun Abi tak mempedulikan, bahkan biarkan ponsel baterainya melemah hingga mati dengan sendirinya. Membuat Fania uring-uringan hampir seharian. Ia terisak-isak di toilet kampus sambil menatap layar ponsel. Semakin hari, Abi semakin mengabaikan aku. Semua karena Embun. Malam pun tiba. Abi menuju rumah sakit setelah menyelesaikan pekerjaan. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika ia tiba di rumah sakit. Punggungnya terasa pegal, bersandar pada sandaran mobil. Beban pikiran turut membuat tubuhnya mudah lelah. Pria itu mengeluarkan ponsel dari dashboard. Baru saja layar ponsel menyala, sudah ada puluhan pemberitahuan panggilan terjawab dan juga pesan masuk yang berasal dari nomor kontak Fania. Abi milih mengabaikan dan segera melangkah melewati sebuah pintu kaca otomatis. Namun, langkah terhenti yang cepat saat mendapati sesuatu. Embun sedang duduk di kantin rumah sakit bersama seorang pria. Dewa, meskipun posisi duduknya keduanya membelakangi, namun Abi sangat yakin sosok pria bersama istrinya adalah Dewa. Dilihat dari warna kemeja yang digunakan, menyerupai warna kemeja Dewa saat kantor tadi. Ngapain di situ orang? Abi bernonok dengan tatapan tak lepas dari Embun dan Dewa. Tak ingin menciptakan jawaban sendiri dalam benaknya. Abi segera mendekat. Dari tempatnya berdiri, ia dapat mendengar obrolan keduanya. Embun yang selama ini bersikap sangat dingin kepadanya, justru sangat ceria saat bersama Dewa. Wanita itu bahkan berapa kali terdengar cekikikan, hanya candaan dari Dewa. Suara dalaman Abi membuat keduanya menoleh penasaran. Embun terdiam berapa saat ketika menyadari keberadaan suaminya, sedangkan Dewa tampak tidak begitu peduli. Sudah malam, kenapa di luar? Tanya Abi kepada Embun. Namun pertanyaan itu sebenarnya ia tujukan kepada Dewa sebagai sindiran. Aku ada urusan sama Kak Dewa, jawab Embun. Abi berjalan semakin mendekat hingga ia berdiri posisinya tepat di samping meja. Ia menarik pergelangan tangan istrinya. Sudah malam, ayo masuk. Menyadari tatapan tidak suka dari Abi, Dewa milih mengalah. Pria itu segera melihat analogi pergelangan tangannya. Ya udah, Embun, kau masuk saja. Aku harus pulang juga sekarang. Iya kak, hati-hati di jalan ya dan terima kasih untuk bantuannya. Tanpa menunggu balasan dari Dewa, Abi menarik Embun menjauh dari kantin. Sungguh sebuah sikap yang membuat Dewa geleng-geleng kepala. 2 hari berlalu. Kondisi ayah sedang baik dan telah mengantongi izin dari dokter untuk kembali ke rumah. Tentunya dengan sebuah catatan penting bahwa emosinya harus selalu dijaga dan tidak boleh banyak berpikir. Hal ini membuat Embun sedikit cemas
dan mempertimbangkan untuk menunda gugatan cerai yang akan dia layangkan kepada suaminya. Tetapi meski menunda, keinginannya untuk membuat cerai Abi sudah mantap. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul dengan makan malam bersama. Abi dan Embun duduk berdampingan. Abi yang sedang belum makan sedang menikmati semenu spesial buatan Embun dengan lahap. "Masakannya Embun enak ya," puji Bunda sambil menyuapkan makanan ke dalam mulut. "Kita nggak salah pilih menantu, Ayah. Abi aja lahap begitu." "Iya Bunda, Ayah juga suka masakan Embun." Pria baru-baru itu melirik putranya. "Oh iya Bi, kapan kamu ajak Embun bulan madu? Nanti Ayah minta orang siapkan tiket dan hotel." Sejenak Abi melihat kedua orang tuanya bergantian. "Kapan-kapan saja ya, kalau terbilang Ayah nggak boleh banyak pikiran." "Loh, kamu yang mau bulan madu dengan kamu," seru sang Bunda. "Maksudnya, nanti saja Bunda, kalau ada waktu longgar, aku masih bekerja di kantor." Abi berusaha menolak sehalus mungkin. Sebab Tini dan Embun tidak mungkin berbulan madu. Terlebih Embun sudah mengutarakan niatnya untuk menggugat cerai. "Kalau ada urusan sama pekerjaan, tidak akan ada habisnya," potong Bunda cepat. "Kamu ajak Embun bulan madu, Ayah sama Bunda kan mau cepat punya cucu dari kamu." Hampir saja Abi tersedak. Ia melirik Embun. Ia sedang menundukkan kepala menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Selepas makan malam, Ayah duduk di ruang televisi dengan tayangan berita olahraga menjadi favoritnya. Kebetulan malam itu mereka tengah kedatangan kerabat dekat. Sebuah bingkisan cantik sudah ada di atas meja. "Makasih nak, kamu jadi repot," ucap Bunda kepada wanita yang baru saja ia peluk sebagai sambutan hangat. "Enggak kok Bunda, kebetulan Mas Awan juga sedang cuti, jadi bisa antar kemana-mana hari ini." Bunda tersenyum. "Oh iya Embun, kamu masih ingat dengan sepupunya Abi yang waktu itu Bunda kenalkan dengan kamu?" Embun menatap wanita cantik di hadapannya sambil berusaha mengingat-ingat. "Itu loh, sepupunya Abi yang namanya Awan," sambung Bunda. Ingatan Embun berputar ke beberapa hari lalu. Ia masih ingat wanita dengan pakaian serba tertutup itu datang bersama suaminya ke resepsi pernikahannya. "Aku ingat Bunda, Kak Pelangi kan?" tanyanya. "Iya, maaf ya, waktu itu belum bisa ngobrol banyak," ucap wanita itu dengan ramah sambil melirik suaminya. Abi dan saudara sepupunya tengah berada di teras depan. Sepertinya sedang terjadi obrolan seru. Biasanya, kalau pengantin baru itu lebih cepat masuk kamar, ini mana nongkrong di teras. Abi menyorot sepupunya dengan kesal. Bodoh amat, lalu menyeruput secangkir kopi dengan nikmat. Bukannya meredah, kejalan sepupunya itu malah semakin menjadi. "Jadi gimana rasanya malam pertama, Bi?" Pria itu bertanya dengan frontal. Mendadak kopi hitam yang baru saja diteduh oleh Abi menyembur keluar. Ia segera meraih selembar tisu dan menyeka bibirnya. "Saudara durjana kemuan," maki Abi. Namun sepupunya itu hanya nyengir, memperlihatkan deretan giginya yang putih dan rapi. "Gue gak bermaksud bikin lo tersedak loh," ujarnya tanpa rasa bersalah. Abi kembali kamar setelah sepupunya berpamitan untuk pulang. Sementara Embun sudah ke kamar lebih dulu, beberapa menit lalu. Baru saja Abi buka pintu, terlihat Embun sedang berdiri di depan lemari sambil merapikan pakaian-pakaian Abi yang berantakan. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia novel pun lemari pakaian suami pasti berantakan. Abi milih menjatuhkan tubuhnya di sofa, merogoh saku celana, dan mengeluarkan ponsel, mengabaikan beberapa pemberitahuan panggilan terjawab dan juga pesan masuk, lalu milih buka aplikasi game online. Embun melirik suaminya setelah menyelesaikan pekerjaan. Sekarang lemari pakaian suaminya sudah terpasang rapi. Wanita itu merapatkan pintu lemari, lalu duduk tepi tempat tidur dalam posisi berhadapan dengan suaminya. Abi terlihat sangat serius dengan game online. "Akhir pekan ini, aku ada kegiatan di luar kampus.
kata Embun bermaksud minta izin kepada suaminya. Perhatian Abi sekilas teralihkan kepada Embun, tapi kedua jari jempolnya masih main layar ponsel. Begitu apa? Camping. Kedua alis Abi terangkat. Ia melayangkan tatapan penuh tanda tanya kepada istrinya. Camping di mana? Di Sukamantri. Pikiran Abi langsung terbang ke sebuah tempat yang baru saja disebutkan Embun. Sebuah objek wisata yang cukup terkenal dengan keindahan alamnya. Lokasinya pun terbilang tak begitu jauh dari kota mereka. Jika di perjalanan lancar, bisa ditempuh dalam 2 jam saja. Tapi, bisa tentu dingin Embun. Abi memperingatkan, dirinya pun pernah melakukan kegiatan serupa di tempat tersebut beberapa tahun lalu. Saat masih kuliah, ia tahu betul acara cuaca di sana. Memang ada daerah pegunungan yang gak dingin. Maksud aku, di sana siapa yang yakin kamu? Embun terkekeh mendengar jawaban Abi yang begini cukup menggelikan. Jangankan menjaga jaraganya, menjaga perasaan sebagai istri pun Abi terjalankan. Kenapa kamu khawatir? Ada dia aku atau enggak? Kamu suamiku yang memiliki hak sepenuhnya atas diriku. Tapi kamu sama sekali gak menjaga aku. Kalimat frontal itu berhasil membungkam Abi. Ia meraba tengkuknya terasa meremang. Embun tidak pernah segan untuk mengeluarkan sindiran pedas terhadapnya. Lagi pula, aku gak sendirian di sana. Ada banyak teman-teman lain di sana, sambungnya. Hati yang mencelos. Ia mengangguk pasrah. Oh, ya udah gak apa-apa. Tapi kamu hati-hati di sana ya. Bisa baik jurang. Menarik napas dalam, Abi menatap Embun yang kini beranjak dan buka lemari pakaian, lalu mengeluarkan piyama dress dan masuk kamar mandi. Sementara Abi fokus dengan game online. Beberapa menit berlalu, Embun keluar dari kamar mandi dengan piyama dress berbahan sutra. Abi melirik dengan ujung mata. Pakaian yang sepanjang setengah paha itu menanti gambar tubuh Embun yang menggoda. Wanita duduk di depan meja rias dan mulai membersihkan wajah. Rambutnya dicepol tinggi hingga menampilkan layar jenjang indah dan punggungnya terbalut kulit putih bersih. Abi menahan ludah. Betapa keindahan tersaji di depan mata meruntuhkan benteng kokoh yang ia bangun dengan susah payah. Sebisa mungkin, pria itu menghilangkan pikiran liar dan memilih bersikap santai, kemudian kembali fokus dengan layar ponsel. Namun tak berlangsung lama. Bagai memiliki magnet berdaya tegang tinggi, saat mata Abi kembali tertuju kepada istrinya yang kini tengah menyisir rambut panjangnya yang hitam dan lurus. Aroma lembut yang berasal dari parfum yang baru disemprotkan Embun ke bagian leher membuat Abi kalang kabut. Megalodon gak tahu diri nih, malah bangun. Ritual menjelang tidur pun selesai. Embun meninggalkan meja rias dan naik ke tempat tidur, membalur setengah tubuhnya dengan selimut dan berbaring membelakangi sang suami. Jari jempol Abi masih bergerak di layar ponsel, tapi pandangannya tak dapat teralihkan dari punggung istrinya. Ya ampun, halal tapi gak bisa dimakan. Pagi ini Abi berangkat lebih awal karena rapat pagi. Selain itu, kita pun repot mengantar Embun ataupun Fania pagi ini. Sehingga mempersingkat waktu untuk tiba di kantor. Abi mempercepat langkahnya menuju sebuah ruangan bersama rekan-rekan yang lain. Di ruang rapat, sudah ada Dewa yang duduk di kursi terdepan. Dewa baru beberapa hari lalu diangkat menjadi kepala divisi produksi. Selamat pagi semua, sapa Dewa yang senyum ramah. Selamat pagi Pak. Dewa sudah berdiri dengan gagah depan semua rekannya, termasuk Abi. Rapat pagi itu dimulai oleh Dewa dengan bukau. Ia adalah seorang yang sangat kreatif dan cerdas. Selain itu Dewa selalu tampak luar biasa, tak hanya di mata rekan kerja yang lain, tapi juga di mata atasannya. Saya mau semua laporan untuk proses produksi diselesaikan tepat waktu sebelum akhir pekan ini. Jadi harap kerjasamanya, kata Dewa. Baik Pak, sahut berapa orang. Selain itu, saya akan bagi menjadi beberapa tim untuk mengawasi jalannya proses produksi dan memeriksa beberapa.
mutu bahan utama yang digunakan. Jadi tugas kalian akan dibagi rata. Semua mengangguk setuju, tak terkecuali Abi. Rapat pagi itu berlangsung selama 2 jam. Abi segera meninggalkan ruang rapat setelah selesai. Pagi ini ia kurang konsentrasi karena pikiran tertuju pada Empun yang akan berkemah di luar kota. Baru akan masuk ke lift, Abi sudah merasakan vibrasi ponsel dalam saku celana. Pria itu dengan cepat mengeluarkan benda itu. Ia menghela napas panjang setelah melihat nama yang tertera di layar ponsel. Ada apa, Pan? Aku kan sudah bilang jangan menelpon di jam kantor. Iya, aku tahu, tapi ini penting, ujarnya. Kamu ada waktu sore ini gak? Coba kenapa? Tanya Abi. Aku mau camping pekan ini. Dari Abi berkerut tipis. Ia tak menyangka bahwa Fania juga akan ikut dalam kegiatan tersebut. Sebab setahunya Fania tak terlalu begitu menyukai kegiatan di alam terbuka. Kamu mau ikut juga? Iya, kamu temani aku belanja keperluan ya? Ajak Fania dengan manja. Astaga Van, kamu cuma keluar daerah, bukan keluar negeri. Lagi pula sejak kapan kamu tertarik dengan kegiatan alam? Aku tahu, tapi kan aku perlu juga belanja baju dan sepatu. Di sana tuh dingin. Abi menghela napas panjang. Van, aku gak bisa, lagi sibuk. Sudah ya? Tanpa menunggu jawaban Fania, Abi memutus panggilan dan matikan ponsel. Ia bersandar sejenak, tiba-tiba memikirkan istrinya. Bagaimana kalau nanti Fania membuat masalah dengan Embun di perkemahan? Aku harus mencegah Embun pergi. Tapi alasan apa? Siang hari di jam istirahat, Abi dan seorang teman menghabiskan waktu dengan makan siang di sebuah kafe tepat di samping kantor. Di meja lain juga, tampak dia bersama seorang rekan wanitanya. Kenapa sih buru-buru? Bukannya waktu kita masih longgar sampai minggu depan ya? Tanya wanita bernama Tiara itu. Memang sih, tapi akhir pekan ini aku ada kegiatan di luar kantor. Jadi sebelum pergi aku harus memastikan semuanya beres. Kegiatan apa sih? Tanya wanita itu penasaran. Sebab setahunya Dewa adalah tipe orang yang tidak akan meninggalkan pekerjaan untuk urusan tidak begitu penting. Camping luar kota. Abi merasa jauh dari Dewa, mengerutkan keningnya. Tatapannya penuh selidik. Bersambung.